Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kembali. Saya sapa Anda sahabat di kesempatan pagi hari ini. Kembali saya Ilham Dianta hadir menemani aktivitas pagi hari Anda Jumat 24 Desember 2021. Dan seperti biasanya setiap Jumat ya, wawasan kita akan bertambah, khususnya berkaitan dengan info dunia pertanian dan pangan ya. Nah, kali ini sangat istimewa karena kita akan membahas tentang budidaya durian. Meskipun ya di Sidoarjo ini kalau menurut saya iklimnya kayaknya kurang cocok deh buat tanaman durian ya. Mungkin bisa hidup tapi nggak bisa berbuah, atau bisa berbuah tapi kecil-kecil atau tidak seperti yang kita harapkan gitu ya. Tapi jangan putus asa ya, siapa tahu dengan Anda menyimak talk show pada pagi hari ini, narasumber yang hadir itu memberikan solusi ya. Kalau misalnya, itu bisa diantisipasi ya. Jadi Sidoarjo, Surabaya, kenapa tidak menanam durian? Misalnya ya, seperti apa? Mungkin mereka punya ramuan-ramuan, ramuan tertentu gitu ya untuk menumbuhkan atau memunculkan bunganya, ya kan? Atau seperti apa, nanti kita akan tanya bersama. Karena memang selama ini yang kita tahu durian itu ada di wilayah daerah-daerah yang agak dingin gitu ya. Baik, pagi hari ini ada Mas Wahyu. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Wahyu. Waalaikumsalam, salam sehat Mas Ilham. Iya, apa kabar? Apa kabar? Oh, baik ya. Kemudian di sebelahnya ini ada Mbak Dian ya? Mbak Yani, ya. Mbak Yani. Agak sama ini ya. Iya. Mbak Yani, assalamualaikum, selamat pagi Mbak Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Yani? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Nah di sebelahnya Mbak Yani ada Mbak Dian. Iya, Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Dian. Selamat pagi Mas. Nah, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Sehat. Nah ini karena temanya kayaknya sudah diplot atau diwanti-wanti. Kayaknya Mbak Yani deh yang lebih menguasai masternya tentang perdurenan ini ya. Bukan duda keren, bukan ya? Oh, bukan. Lain lagi. Itu juga nggak masalah ya sebenarnya. Tapi ini adalah buah ya, budidaya durian. Nah ini mungkin bisa ke Mbak Yani atau mungkin yang lain nanti bisa juga menambah ya. Atau ke Mas Wahyu dulu. Iya. Oke. Iya. Pertanyaan pertama ini tentang ini Mas Wahyu. Sebenarnya durian ini dikenal sebagai king of fruit ya, atau raja buah ya. Raja buah. Kalau ratunya itu manggis ya. Tapi itu kayaknya nggak cocok deh ratunya ya. Kurang heboh gitu ya. Ratunya kurang heboh. Nah, mungkin bisa dijelaskan ini sekilas tentang durian ini buah yang seperti apa sih? Monggo silakan. Iya. Yes. Durian ini buah favorit ya, saya juga suka banyak, terutama Mas Ilham dan teman-teman rata-rata suka. Buah ini memang buah favorit untuk daerah tropis dan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Terutama di pasar domestik maupun di luar negeri. Monggo Abang. Terus durian ini mempunyai kandungan gizi yang tinggi daripada buah lainnya. Manfaatnya untuk kesehatan, kecantikan, kebugaran. Terus mengandung omega 3, omega 6, protein, tritopan yang bermanfaat mencegah stres Mas. Jadi memang kalau makan durian ini itu kita happy biasanya. Apalagi kalau cocok ya pas pahit legi gitu kalau saya. Terus mempunyai fitosterol yang berfungsi anti tumor atau anti kanker. Terus di bijinya juga mengandung pati yang cukup tinggi. Dan bisa dimakan juga bagi yang mau. Tapi sebenarnya banyak manfaat, tapi kok malah justru ini ya jadi buah yang justru dilarang pada orang-orang yang punya mungkin penyakit atau darah tertentu tinggi. gitu ya kan. Kalau banyak dilarang Pak. Iya. Kalau kebanyakan dilarang. Saya juga kalau kebanyakan makan durian itu agak
pusing juga beliur lah kalau bahasanya orang darah tinggi karena saya punya hipertensi. Selain itu mungkin harganya yang mahal Kalau ya. kalau sedikit nggak apa-apa. Kalau mungkin apa? Sedikit itu ukurannya berapa Mas? Ya 1 mangkok lah. Kalau saya sedikit 1 mangkok, nanti kalau cuma 1 biji kan nggak enak. Satu buah begini atau gimana? 1 juring apa Satu itu. juring lumayan itu Lumayan ya. lah, jangan banyak-banyak. Buat incip-incip ya. Iya. Tombol-tombol incip. Oke. Nah, itu sekilas tentang durian. Ternyata banyak apa di dalamnya itu banyak kandungan gizi yang sebenarnya kita dapatkan asalkan kita memang mengkonsumsinya dalam formasi yang wajar ya. Maksudnya nggak terlalu banyak kayak begitu. Juga kalau mengonsumsi durian itu memang harus kita lihat dulu kondisi kesehatan kita, apakah memang ada penyakit bawaan, penyakit penyerta dan sebagainya, dan itu malah justru akan semakin membuat parah gitu ya. Oke, ini ada Pak Yudo, selamat datang Pak Yudo. Mungkin nggak apa-apa, ini karena biasanya cuma bertiga ya Pak ya. Yeah. Oke, kita sapa kasih ucapan selamat datang aja dulu, nanti bisa di gantian nanti headsetnya. Baik. Sekarang ke Mbak Dian ini ya. Nah ini tentunya kan Mbak Dian atau Mbak Dian aja dulu. Mbak Dian dulu ya. Iya. Mbak Dian. Nah ini tentang durian. Kita sebenarnya punya rasa tertarik sebenarnya untuk menanam durian ini. Tetapi mungkin kita itu sebagai masyarakat yang awam, bukan petani ya. Kalau petani mungkin tingkat keseriusan, tingkat kesabaran gitu mungkin lebih tinggi ya, tapi kalau orang awam ini kan kita buta gitu kan. Menanam durian kayak apa, jangankan menanam durian, menanam buah yang biasa aja kadang-kadang kita agak ribet ya. Nah apalagi durian ya, kita taunya durian itu cocok ditanam yang wilayah yang dingin-dingin. Nah sebenarnya memang begitu atau gimana sih? Iya, memang sebelum kita menanam alangkah baiknya ya kita tahu syarat tumbuhnya dulu biar kita sudah tanam ternyata nggak berhasil ya kecewa nantinya. Betul. Untuk pohon durian ini cocoknya memang dari dataran rendah sampai dengan dataran tinggi. Dari 0 sampai dengan 1000 meter di atas permukaan laut. Tapi yang paling baik memang antara 400 sampai dengan 600 meter di atas permukaan laut. Sedangkan kita Sidoarjo ini kan memang antara 3 sampai 4 meter di atas permukaan laut. Nah, kalau iya betul. Kok cuman sedikit ya? 3 iya. sama. Kita ini daerah delta yang hampir sama kan. Cocoknya juwet ya. Iya betul. Menanam juwet sama jambu. Jadi yang paling bagus memang terbaik itu kalau ditanam di daerah yang agak tinggi seperti Terawas gitu, Pasuruan Pandaan itu. Terus di Malang, Gunung Kojajar kayak gitu memang bagus karena tingginya antara 400 sampai dengan 600 meter di atas permukaan laut. Tapi di tempat kita pun bisa tumbuh dan akan bisa di berbuah. Tempat kita di mana? Di Sidoarjo maksudnya. Oh, bisa? Iya, bisa tumbuh. Cuman memang untuk berbuah perlu perawatan yang ekstra, Mas. pH-nya juga harus antara 5 sampai dengan 7. Itu pun Sidoarjo sudah banyak yang lahan-lahannya pH-nya seperti itu. Tekstur lempung berpasir atau grumasol dan andosol itu tekstur tanahnya. Di kita juga ada. Jadi masih masuk begitu. Curah hujan juga cukup antara 1.500 sampai dengan 2.500 mm per tahunnya. Terus intensitas cahaya yang dibutuhkan agar durian bisa tumbuh secara maksimal itu sekitar 60 sampai 90%. Di kita itu maksimal sebenarnya kalau di sini intensitasnya. Tapi masih masuk. Nah, suhu untuk tumbuh optimal itu memang 28 sampai 29 derajat Celcius. Jadi agak-agak anget ya? Anget dingin. Anget menurut gitu. saya itu. Dingin ke anget gitu ya. Iya, jadi sebenarnya di Sidoarjo pun bisa ditanam, cuman perawatannya lebih ekstra. Kita kan ndak maunya itu karena dianggapnya semua tanaman buah itu lama ya Mas ya. Apalagi durian ini bisa sampai 4-5 tahun
baru bisa berbuah, nunggunya itu yang lama. Jadi dianggapnya wah lama ini. Mending beli gitu Iya. maksudnya Mbak Dian ya, mending beli daripada nanam. Tapi kalau nanam ini ada kepuasan tersendiri ya kan? Iya betul. Saya pernah lihat itu di Pandaan ada durian montong ya, yang ditanam berbuah. Kebetulan di warung makan Ngelencer. Nah itu yang punya tanaman durian montong di depan rumahnya, itu gede-gede gitu dan berbuah banyak. Iya. Itu ya. Nah itu Di rumah saya sendiri juga pernah ditanam durian, tapi waktu itu karena saya masih kecil ya, nggak tahu perawatan, cuma dari bijinya aja waktu itu dilempar di belakang rumah, ternyata tumbuh sampai besar bertahun-tahun, tapi nggak pernah berbuah memang. Tapi karena kesalahan kita sendiri, berharapnya sudah tanaman itu tumbuh bisa berbuah sendiri, nggak pernah dirawat, nggak pernah dipupuk begitu. Jadi sampai sekarang belum berbuah nih, nggak Mbak Dian. berbuah, cuman Padahal sudah berdaun gede aja. mungkin ya. Rindang tak berbuah. Jadi laku. Aduh, gimana ini ya? Ini gimana Mbak Dian? Ada solusinya seperti apa sih kalau misalnya memang atau masih belum ada ya, dalam arti ini para peneliti yang misalnya menemukan semacam formula gitu ya untuk mempercepat pembungaan biar berbuah di Tentunya ada, kondisi nanti- yang seperti iya. ini di Sidoarjo gitu. Nanti pasti dijelaskan sama pakar ini lebih tahu nanti. Monggo Iya, silakan. monggo. Pertanyaan ini seperti bisa direspon ini, silakan Mbak Yani. Iya. Ini kita untuk pembungaan yang itu tadi apa kita langsung urutkan aja dari Iya, cara monggo. penanamannya. Penanaman ya. Oke, Atau mungkin juga sebelum- pemilihan bibit dulu nih kayaknya ya Iya, kan. begitu. Heeh. Jadi kebetulan saya juga termasuk yang menanam pohon durian juga. Jadi ini saya kombinasikan dengan pengalaman saya selama ini pada saat berbudidaya durian. Jadi pada saat pemilihan bibit, maksud saya jangan sampai nanti yang di Sidoarjo ataupun yang akan menanam melakukan kesalahan seperti yang pernah saya lakukan. Oh. Jadi kita akan sharing dulu. Jadi pada saat tahap pertama ya adalah yang paling pokok adalah pemilihan bibit. Sedapat mungkin kita memilih bibit itu dari yang perbanyakan vegetatif, artinya dari sambung pucuk bisa, dari tempel mata tunas bisa, karena itu akan menjamin bahwa hasil yang dihasilkan akan sama persis dengan indukannya. Jadi manakala kita sudah punya tanaman bibit durian apapun itu jenisnya, karena sejatinya durian ini memang lebih menyukai dataran yang agak hangat, rendah. Jadi kalau dia terlalu dingin dia juga tidak bisa enggak ini ya, optimal. di Batu nggak bisa ya kayaknya Mbak Yani Bisa, ya. tapi juga mungkin hasilnya tidak seoptimal pada dataran yang agak lebih rendah. Dan sekarang pun sudah ada varietas-varietas yang bisa ditanam di dataran rendah seperti musangking, montong, petro itu. Masa sih? Musangking? Iya, bisa. Wih, musangking itu enaknya minta Itu yang ampun, paling mahal ya. Ampun, Pak Yudo. Masih boleh Pak makan durian? Oh, senang. Iya Pak Yudo. Iya. Usia berapa ini Pak? Apa? Usianya berapa? 17. Iya masih boleh ya Pak Yudo ya? Senang saya. Masih boleh ya, musangking itu Pak, Iya, warnanya itu agak paling mahal sekarang. iya, agak oren-oren gitu kan. Iya, itu Saya ya. malah belum pernah. Loh, dicoba dulu Mas. Musangking, ya. Pecinta Dan durian. sebenarnya untuk yang darah tinggi sudah ada varietas Penawarnya? sedut merah, bukan? Oh, bukan. Ada durian merah itu warnanya agak oranye. Itu memang tidak selegit yang putih, yang varietas musangking, petro, montong itu enggak selegit itu. Tapi justru karena ketidaklegitannya itu dia masih dikonsumsi dalam jumlah banyak untuk penderita darah tinggi masih relatif aman. Gitu. Itu namanya apa nih Mbak Yani, durian? Varietas. Oh, varietas apa? Durian merah biasanya Durian orang-orang merah. sebutnya. Iya. Biasanya agak kecil-kecil ya, yang merah itu enggak ya? Dia enggak lengket. Itu lais itu biasanya Oh. kecil. Dari Kalimantan itu. Iya, Iya, dari iya, mana? Jadi dia dipegang enggak lengket. Kalau biasanya kita kan seneng durian kalau dipegang kan ada lengket-lengket legit gitu. Nggak enak itu, Mas. Enggak enak. Nah, enak. Oh, yang merah malah nggak enak ya? Nggak enak Iya. lagi. Mungkin warnanya aja Warnanya yang... aja yang memikat. Oke, nggih. Terus? Jadi
saya berbagi pengalaman kesalahan saya pada awal pertama menanam. Jadi waktu saya beli pada saat itu dia sudah memang sambung okulasi. Oke. Durian jenis montong dan durian jenis petruk yang saya punya. Itu ketika kita membeli bibit yang langsung dari tempat bibit, sejatinya itu tidak boleh langsung dipindah tanamkan. Karena dia masih relatif kecil, dengan batangnya juga masih batang muda, daunnya masih 2 atau 3 masih daun muda. Jadi daun yang tua belum terbentuk, belum ada kuncupnya, yang kuncupnya sendiri yang baru belum. Jadi kalau mau memilih bibit untuk durian, satu jangan dari biji. Dari biji kita tidak akan menjamin bahwa sifat unggul induknya akan bisa kita peroleh dengan menanam itu, karena dia perpaduan dari sifat ayah dan ibunya yang ada sifat baik dan buruknya. Dan itu kalau kita belajar persilangan tanaman, nah sifat jeleknya itu akan bisa diturunkan kepada anaknya, dan itu kita yang tidak harapkan. Tapi kalau dia dari perbanyakan vegetatif, baik itu sambung pucuk ataupun okulasi, itu sudah jelas sifat baik ibunya karena tidak berdasarkan pada persilangan. Kalau biji kan hasil persilangan ya. Itu hasil langsung, sifat dari induknya yang kita ambil tadi pasti akan bisa kita peroleh. Yang pertama bibitnya seperti itu pemilihannya. Cari yang perbanyakan vegetatif, bukan dari biji. Oke. Nah setelah kita beli, jangan langsung ditanam. Pindahlah kalau kita beli yang ukuran polybag kecil, pindah ke polybag yang lebih besar, atau ke bag transplanter ya, yang ini Pak. Iya betul. Nah itu dipindah di situ. Pengawasan pemeliharaan bibitnya itu jauh akan lebih mudah daripada kita langsung nanam tanam. Jadi saya pernah yang bibit itu saya pindah ke polybag transplanter yang besar itu sama yang langsung tanam. Yang ini dalam usia 1 bulan sudah segini. Yang itu nggak modot-modot yang di lahan itu. Tetap kecil aja. Kan kita nggak bisa memelihara secara kontinu. Kalau yang itu kan harus di samping rumah, bukan di lahan, kan kita bisa siramnya juga kontinu. Mikro lingkungannya juga lebih bisa ditata. Jadi setelah bibitnya itu benar-benar batangnya sudah keras, sudah tua, sudah tumbuh daun baru, sudah terubus, kalau orang Jawa wis terubus gitu ya. Masih tapi terubusnya itu masih muda, masih kuncup. Daun-daunnya itu sudah, yang daun-daun lamanya itu sudah mulai mengeras, kaku kayak tua itu. Barulah bibit itu siap kita pindah ke ladang ya. Ke ladang. Ini bisa beradaptasi tanamannya dulu baru bisa dipindahkan gitu ya. Itu tandanya bahwa akar-akar baru sudah terbentuk. Jadi, kalau dipindahkan ya seperti biasa nanam buah-buah biasa gitu aja ya, Mbak Yani ya. Kalau dipindahkan itu kan pertama kita siapkan dulu lahnya, bersihkan dulu dari gulma, buat saluran irigasi kalau dia terasiring. Tapi kalau daerah Sidoarjo kan rata-rata datar. Karena bagaimanapun juga durian yang paling utama adalah dia tidak mau tergenang. Kalau dia tergenang, kalau akarnya banyak air, dia pasti busuk akar, akan ada nematoda jamur, akan ada busuk akar yang itu bisa mempengaruhi pertumbuhannya. Jadi setelah dibuat irigasi dan gulma-gulma dibersihkan, kita buat lubang tanam. Lubang tanamnya itu tergantung varietas. Kalau bisa biasanya tuh ukuran berkisar antara 8 meter kali 8 meter atau sampai 12 kali 12 meter. Itu. Jadi lubang itu jarak tanamnya. Lubangnya biasanya 1 meter kali 1 meter kali 1 meter. Nah setelah kita buat lubang, saya pernah melakukan percobaan bagaimana kalau dibiarkan selama 1 minggu lubangnya atau langsung ditanam. Kan ada lubang dibuat kedalaman 1 meter, 1 meter, 1 meter. Kemudian tanahnya itu yang bagian atas ditaruh di samping kanan. Tanah kan dilubangi ya. Tanah yang atas itu di samping kanan, tanah yang bawah di samping kiri. Jangan dicampur. Karena lapisan atas topsoil itu kan jauh lebih subur bagus, ya. Jauh lebih subur. Nah, itu juga dilihat tekstur tanahnya. Kalau tanahnya berlempung, lihat kalau kena air kan ada tanah yang bisa dibentuk kan dia betul. Itu lempung memang Mbak Yani. Iya, itu lihat sekali ya. Itu nggak cocok ya?
Itu berarti dia butuh pupuk organik atau kompos yang jauh lebih banyak. Untuk permulaan dia tumbuh. Lah itulah fungsinya kita kalau menggali, kadang-kadang yang di atas kita remah, tapi yang di bawah lempung. Nanti kalau kita gali 1 meter kita bisa tahu bahwa yang di dalam yang itu cocok yang kayak apa. Gimana? Tanah yang cocok berarti yang kayak gimana? Semua tanah cocok, tapi butuh perlakuan tertentu. Gitu. Sebenarnya durian itu suka yang kayak apa sih? Yang remah. Yang remah. Yang bentuknya pasir berlahan itu, ada pasir, bukan yang liat lempung gitu, dia nggak begitu suka. Jadi setelah kita buat lubang tanam 1 meter kali 1 meter kali 1 meter, yang tanahnya tadi dipinggirkan itu, nah itu yang dicampur kompos. Tanahnya yang keduanya tadi tuh, itu campur kompos bisa, dicampur sama sekam bisa, kayak orang jual-jual bunga itu kan biasanya tanahnya dicampur sekam bisa, di situ dicampurkan terus diaduk sekitar 30% dari tanahnya itu. Nanti lapisan yang tadi di atas dimasukkan lebih dulu. Karena menyentuh lebih ke akar ya, ya kan, pertama kali nyentuh akar itu yang humus tadi. Itu dimasukkan lebih dulu. Tapi triknya untuk menanam durian adalah kalau bibitnya sudah dipindah tanamkan, tidak boleh ditaruh begini langsung diuruk, tidak boleh. Jadi ini bawah ini diuruk dulu, pakai lapisan yang atas. Yang atas tadi. Disisakan kira-kira dari ini bibit-bibitnya dari sejengkal, sejengkal bawah kanan kiri. Gitu. Jadi terus habis gitu baru dimasukkan tanamannya tadi ya. Itu tadi boleh yang kalau ada boleh satu dimasukkan terus dibiarkan 1 minggu. Setelah mau tanam dikeduk lagi, dibuat lubang lagi sesuai ukuran benihnya, atau bisa langsung ditanam. Pengalaman saya tidak berbeda nyata. Mungkin yang 1 minggu karena benih bibitnya sudah kuat. 1 minggu itu untuk kayaknya biar lebih. Iya, yang tadi pupuknya itu biar lebih terurai. Bisa juga disemprotkan EM4 biar lebih terurai. Bakteri pengurai, jadi pupuk organiknya jadi lebih terurai, lebih bagus. Oke. Tapi tadi memang ditambah sekam nggak masalah ya sebenarnya ya. Memang lebih baik begitu itu. Akar baru yang tumbuh nanti nggak akan, kalau dia lapisan keras dia akan rusak akar barunya. Kalau itu dia lebih mudah nembusnya. Iya, betul. Jadi nggak stres. Kayak ada rongga-rongganya gitu ya. Jadi nggak stres nanti tanamannya. Kalau stres kan rontok nanti. Iya, betul. Oke, nah ini Pak Yudo, mungkin saya bisa bergeser ke Pak Yudo ya. Ini tadi kan Mbak Yeni menjelaskan bagaimana untuk penanaman awal tentang pemilihan bibit dan sebagainya. Nah, kira-kira untuk selanjutnya ketika kita menanam pohon durian itu setelah pemilihan bibit, ini yang dilakukan apa ini, Pak Yudo? Apakah treatmentnya apa? Apa harus disiram? Apa dibiarkan saja gitu kan? Pemberian pupuknya seperti apa? Ini kan masih kecil sekali ya, Mbak Yani ya. Paling berapa ini sih tingginya ketika bibit itu paling nggak sampai semeter ya kan? 60, nggak sampai 60. Iya. 40, 60. Gimana ini? Terima kasih Mas. Berarti tadi sudah diterangkan oleh Bu Yani mulai bibit sampai penanaman. Nah, setelah kita menanam, kita harus diadakan perawatan. Perawatan ini termasuk pemberian air pada waktu musim kemarau. Yang kedua yaitu penyiangan, karena di lahan kebun durian itu pasti ada rumputnya yang mengganggu pertumbuhan durian. Yang ketiga yaitu pemberian pupuk. Yang keempat yaitu pengendalian atau kita yaitu pengamatan hama dan penyakit, terutama hama dan penyakit. Nah, di sini kita perawatan pertama pemberian air. Setelah kita tanam, itu tanamnya harus di awal musim penghujan. Oh, awal musim penghujan. Karena berarti mungkin November kita tidak ya. membutuhkan pemberian air atau nyiram. Itu waktu yang terbaik ya, Pak. Baik, iya. Jadi setelah awal penghujan atau akhir penghujan juga bisa. Akhir penghujan Februari masih ada hujan. Nah,
Setelah itu musim kemarau kita harus mengadakan pemberian air secara rutin, melihat kondisi tanaman dan melihat kondisi lahan atau tanah. Kalau memang tanah itu kering, ya kita beri air secukupnya. Jangan sampai kebanyakan, ya cukupnya lah. Karena nanti kalau kebanyakan air ini dimungkinkan akarnya busuk, kurang kuat atau enggak seberapa butuh air, yang penting cukup. Setelah itu kita beri atau 1 minggu sekali atau 3 hari sekali kita beri air, kita siram menurut kondisi lahan dan tanaman. Itu masalah pemberian air. Yang kedua, masalah penyiangan. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Yani bahwa lubang tanam itu harus 1 meter, 1 meter dalam bisa 80 cm. Kenapa? Karena lubang tanam yang lebar tadi, karena pohon durian dengan pohon yang lain ini berbeda akarnya. Nah, agar pertumbuhan ini bisa normal, bisa tumbuh dengan baik, dibangkan di lubang tanam yang ukurannya 1 meter tadi dan kedalaman 70 cm sampai 80 cm. Ini apa tujuannya? Agar perkembangan akar ini bisa tumbuh dengan baik dan banyak. Karena semua tumbuhan ini yang paling utama dan yang paling penting adalah pertumbuhan akar dulu. Kalau akarnya ini sedikit, ya tumbuhnya ya kurus. Seperti di tanaman apa saja, ya. Ini untuk tujuan lubang tanam. Nah, waktu itu kita adakan pembersihan atau penyiangan di sekitar pohon durian. Karena apa? Dari situlah tempatnya nantinya yang pada kita memberi makanan atau unsur hara bisa diserap oleh durian. Kalau ada rumputnya atau gulma, ini nanti rebutan. Jadi rumputnya juga makan unsur hara, juga tanaman pokok juga makan. Nah ini itu masalah juga dilakukan pendangiran. Apa itu artinya? Tujuannya untuk penggemburan tanah. Pendangkiran itu berarti? Pendangkiran itu tanahnya itu dipajul, dicangkul biar gembur dan untuk itu pertumbuhan akar. Ya. Tapi nanti kalau sudah umur 3 tahun enggak jadi dilakukan pendangiran. Nah, tujuannya apa? Kalau dalam umur 6 bulan 1 tahun ini agar cepat pertumbuhan akarnya tadi. Nah, itu untuk masalah perawatan. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu pengendalian hama dan penyakit. Ini memang yang paling terpenting dan yang paling utama karena hama dan penyakit ini merugikan produksi juga merugikan petani. Nah, pemberian pupuk ini sudah harus secara rutin. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Yani, memang betul kita sebelum tanam harus diberi pupuk kompos atau sekam. Tapi kompos ini harus sudah benar-benar matang atau sudah dalam proses pembusukan dengan mikrobiota tadi. Kalau masih belum matang, ini nanti dikhawatirkan menimbulkan proses pembusukan, ini bisa menimbulkan panas. Juga tadi sekam yang paling baik itu sekam yang sudah mengalami proses pembusukan. Kalau ini sekam masih segar, itu dikhawatirkan ini menimbulkan panas. Prosesnya pembusukan tadi. Jadi inilah yang dinamakan gas metan sehingga memperlambat pertumbuhan akar dan akar tadi bisa tidak sehat. Karena tadi tidak sehat sehingga tanaman juga tumbuhnya kurang normal. Ini tadi masalah perawatan durian. Baik. Nah, ini sebagian besar sudah kita dapatkan poinnya bagaimana pada awal menanam durian ya, sebelum proses pembungaan atau mungkin juga pemberian pupuk atau mungkin gulma gitu. Singkat aja, kalau gulma ini sebenarnya apa saja sih yang saya kira nggak terlalu dikhawatirkan mungkin ya, Mbak Yani ya. Misalnya kayak
tanaman padi itu kan banyak ya, tapi kalau durian kan karena sifatnya pohon gitu kan, gulmanya nggak terlalu berbahaya mungkin ya. Cuman kita rajin-rajin untuk membersihkan gitu kan, gitu ya. Kalau yang gulma yang akan dirapikan atau dibersihkan itu sekeliling tajuk. Tajuk itu sisi daun itu daun terdalam. Itu yang dibersihkan. Nah, tapi kalau di antara durian satu dan durian lain itu ada rumput, itu cuma dipotong dirapikan. Oh, gitu itu aja. Fungsinya nanti dia biar tidak longsor kalau dia terutama di tanah yang ditanam di tahan yang terasering. Itu biar tidak ada erosi tanah. Terus juga dia bisa menahan air. Jadi air itu tidak akan langsung mengumpul di sekitar durian. Itu tadi kalau durian terlalu banyak air kadang kalau hujannya misalnya di musim hujan yang 2 hari hujan berturut-turut itu nggak usah disiram sampai 2-3 hari itu nggak usah disiram karena pasti di bagian bawah itu masih basah. Iya betul. Dan kalau itu masih tambah air lagi bisa terjadi pertumbuhan penyakit jamur ataupun ada busuk akar bisa. Jadi hanya perlu dirapikan kalau yang benar kata yang diaturkan sama Abah Yuda tadi pendangiran. Itu dengan dipaculi itu akar serabut itu durian itu kan banyak ada di atas. Yang dia menunjuk bawah kan akar tunjang ya. Kalau akar serabut yang kecil kan ada di atas. Kalau dia dicangkul putus, dia akan tumbuh akar baru mempercepat. Jadi kayak kita mudahnya kalau potong rambut. Oh gitu. Jadi akar serabut itu kalau terputus pada saat pendangiran itu nggak masalah ya? Enggak apa-apa. Kan bukan akar tunjangnya yang akar utama. Kalau yang itu kan ada di permukaan itu. Tapi kalau akar yang tunjangnya itu harus tertutup. Makanya kalau ada durian kalau ditanami dia nggak boleh datar, harus bumbun. Dibumbun. Gitu. Jadi nanti itu dipaculi dia putus tumbuh akar serabut baru. Kalau kita pupuk lebih cepat terserap oleh tanaman durian. Itu biar cepat subur, cepat tinggi dan cepat dewasa dan siap berbuah. Sekaligus memperbaiki aerasi tanahnya kan, biar gembur, remah-remah. Ini sebenarnya berlaku untuk semua tanaman atau hanya durian aja? Berlaku untuk semua tanaman. Semua tanaman. Semua tanaman keras. Oke, baik. Bisa mangga kayak gitu-gitu ya Mbak ya, jambu kayak gitu-gitu ya. Oke, alpukat juga. Wah, iya. Oke, baik. Sahabat tetap bersama kami ya. Nggak terasa ini ya. Waktunya tersisa hanya 19 menit kita ngobrol. Kita akan kembali setelah beberapa spot berikut ini. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Ya sahabat, Anda mau dinner atau makan malam di malam Natal bersama dengan keluarga? Nah, Anda bisa langsung ke Luminor Hotel Sidoarjo ya, karena punya event Wonderful Dinner. Anda bisa langsung reservasi sekarang di Luminor Hotel Sidoarjo yang berlaku dari tanggal 24 atau hari ini sampai dengan besok 25 Desember 2021 dari jam 6 sore sampai jam 9 malam. Bayarnya berapa sih? Cukup Rp125.000 aja per pax atau per orang. Anda bisa menikmati buffet all you can eat ya. Mau makan apa saja bebas hanya dengan Rp125.000. Selain itu ada live music, kids corner, ada gift for kids dan juga Coco Fontaine dan ice cream. Info lebih lanjut Anda bisa hubungi 081912712000. Sekali lagi, untuk info lebih lanjut atau reservasi bisa hubungi 081912712000. Informasi ini dipersembahkan oleh Luminor Hotel Sidoarjo.
CHEERS. 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 Air minum yang terbaik. Hey, cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Cheers, air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Hey, cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Nah, sahabat, kalau tadi saya ngobrol soal dinner, nah kalau mungkin ada di antara Anda yang justru malah pingin menginap di hotel pada malam Natal atau pada saat Natal, ya, atau di akhir pekan, karena memang bertepatan dengan akhir pekan ya Natal kali ini. Ini juga bisa Anda lakukan di Luminor Hotel Sidoarjo karena ada event Wonderful Holiday. Anda bisa langsung reservasi sekarang di Luminor Hotel Sidoarjo. Ini juga berlakunya sama dari tanggal 24 sampai 25 Desember 2021. Cukup hanya dengan Rp600.000 yang berlaku untuk 2 orang ya. Anda bisa menginap, ini juga sudah termasuk breakfast atau sarapan dan juga dinner makan malam. Untuk info lebih lanjut atau reservasi hubungi 0819 1271 2000. 0819 1271 2000. Informasi ini dipersembahkan oleh Luminor Hotel Sidoarjo. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Momong dorong budalo nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe? Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline seperti mengonsumsi sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah serta punya 6 manfaat, yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh dan mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno 0821 4225 6646. Cheers Healthy Drinking Water. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Terima kasih Anda masih bersama kami, sahabat. Kita masih di program Talkshow bersama dengan sahabat-sahabat dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Sidoarjo. Kali ini bersama dengan BPP Kecamatan Balung Bendo ya. Kita masih berbicara tentang bagaimana budidaya durian. Nah, ini Pak Yudo, ada Mas Wahyu, ada Mbak Dian, juga ada Mbak Yani ya. Tadi kita sudah bahas tentang penanaman, pembuahan bibit dan sebagainya. Mungkin sekarang kita ke pemupukan dan pemangkasan sebelum pemanenan ya. Pemanenan ini sebenarnya kalau bisa nggak hanya bahan bacaan, tapi juga cara nyata gitu loh. Bagaimana ya memanen durian begitu ya. Selama ini kita tahunya sudah
buahnya ini sudah ada di keranjang-keranjang kayak gitu-gitu atau di pikap-pikap pinggir-pinggir jalan gitu ya. Belum pernah memanen buah durian saya ini ya. Baik, seperti apa ini bisa dijelaskan? Mungkin siapa ini? Monggo Mbak Yani atau Pak Yudo silakan ya, tentang pemupukan dan pemangkasan gitu. Iya, terima kasih Mas. Setelah kita nanam, kita memangnya harus yang paling pokok yaitu pemberian pupuk, karena pupuk ini sebagai unsur hara yang diserap oleh tanaman untuk pertumbuhan yang bisa nanti tumbuhnya bisa baik. Nah, di sini pupuk itu ada beberapa jenis seperti pupuk SP36, pupuk NPK, pupuk urea dan ZA, juga organik. Pupuk SP ini diberikan awal tanam atau menjelang awal musim penghujan. Karena pupuk SP ini gunanya atau manfaatnya pertama untuk membentuk akar, pertumbuhan akar. Itu manfaatnya atau gunanya pupuk SP36. Yang kedua yaitu untuk mempercepat perkembangan bunga dan mempercepat panen. Jadi pembungaan, buah dan cepat panen. Ini gunanya untuk pupuk SP. Dan ada juga NPK. NPK ini sudah diramu oleh pabrik. Di situ ada unsur N, K, P dan S. Nah, S-nya ini apa Pak? Sulfur. Oh, sulfur. Nah, ini. Jadi ini sudah lengkap. Walaupun tidak ada pupuk SP, menggunakan NPK saja dan urea sudah bagus. Tapi untuk mempercepat perkembangan akar dan pembungaan buah dan cepat panen, kita gunakan SP36 di awal penghujan atau di akhir penghujan. Karena SP ini larutnya kan lama. Lain dengan pupuk pemupukan ini sebenarnya diberikan sampai berapa kali sih? Sampai tanaman ini berbuah gitu. Nah, tanaman ini mestinya pertama pupuk dasar di awal pada bersamaan dengan tanam. Yang kedua, yang pertama yaitu umur 3 bulan. 3 bulan dipupuk lagi ya Pak? Dipupuk lagi gitu. Dengan cara ditugal, artinya dilubangi tanahnya di sekitar pohon durian, dilubangi kira-kira sedalam 20 cm atau 15 cm. Setelah kita kasih pupuk, kita tutup dengan tanah sehingga tidak kena sinar matahari, tidak mengumap pupuknya. Nah, pupuk apa yang diberikan? Itu pupuk NPK juga ZA. Mau cair mau yang butiran-butiran nggak masalah ya? Ya, yang butiran malah butiran ya. Itu, yang butiran. Yang butiran kita kasihkan di situ umur 3 bulan dengan pupuk NPK atau urea juga bisa, ZA juga bisa. Setelah 3 bulan. Nah, kemudian ini umur 7 bulan dikasih lagi sama pupuknya. Jadi juga pupuk NPK sama urea atau ZA dan umur 11. Ini dengan ukuran 600 gram atau setengah kilo satu batang. Ini harus melingkar caranya. Jadi ini batang harus melingkar, ini harus digali dulu. Iya, betul. Jadi dikasihkan secara merata, ditutup. Nah, setelah kita, kalau di akhir penghujan atau di awal penghujan tidak perlu disiram. Tapi kalau di musim pengkemarau ini dikasih air yang disiram biar cepat larut. Jadi proses penyiraman masih terus dilakukan pada saat kemarau gitu ya. Nah, ini setelah usia 11 bulan kan tadi dipupuk lagi nih. Nah, sampai kapan lagi nih Pak? Tadi untuk tahun kedua. Tahun kedua ini usia umur 2 tahun. Usia 15 bulan. Oh, 15 bulan. 19 bulan dan 23 bulan. Ini dipupuk terus ini terus juga sama dosisnya ya, atau 600 gram. Tadi saya sebutkan ada 4 tanaman tadi, 4 macam jenis pupuk. Dan tahun ketiga yaitu umur 27 bulan ya, dan 31 bulan, 35 bulan ini juga bisa dipupuk, dosisnya sama. Ini untuk menggunakan pupuk yang kita sebut tadi. Baik. Nah, itu sudah selesai, berarti pemupukan sampai usia 27 bulan ya, Pak Yudo ya. Nah, ini kalau tadi ada pemangkasan, ini sebenarnya pentingnya apa sih? Pemangkasan ini yang dipangkas dahan-dahannya atau apanya gitu?
Oke. Terima kasih. Pemangkasan itu ada 2 fungsinya, itu untuk membentuk tajuk, membentuk batang tanaman profilnya agar fotosintesis bisa masuk, cahaya matahari bisa masuk ya. Fungsinya pemangkasan itu untuk memberikan ruang bagi daun dan bunga, buah untuk tumbuh secara maksimal. Kapan pemangkasan itu dilakukan? Pemangkasan dilakukan itu kalau tanaman sudah 1 meter dan sehat. Jadi kalau dia sudah umur 1 meter, sudah tinggi 1 meter dan tidak sehat, tangguhkan. Oke. Jadi kalau misalnya nggak sehat, jangan dipangkas dulu gitu itu ya. akan melukai tanaman. Kalau dia tidak sehat, stres nanti, malah rontok daunnya. Iya. Jadi lihat profil tanamannya. Kalau dia sudah sehat, apa tandanya kalau sehat? Bisa dilihat warna daunnya hijau segar, daun tumbuh trubus-trubus anak-anakan itu banyak, itu kan bisa dilihat secara mata bahwa dia sehat. Kalau dia sudah tinggi 1 meter dan sehat, boleh dilakukan pemangkasan, pruning. Bisa itu untuk membentuk, pemangkasan pembentukan atau Jadi prinsipnya begini, jangan sampai dia itu bentuk rantingnya itu V. Jadi kalau dia tumbuh ada misalnya dia ke utara, ada 2 atau 3 ranting yang ke utara, sisakan 1 yang paling sehat. Yang 2 potong. Fungsinya apa? Matahari akan bisa nembus sampai ke bawah. Fotosintesa tanaman itu kan dibantu dengan sinar matahari. Jadi kalau bukan V tapi apa? Huruf T ya? Nanti ditarik jadi apa? Pelengkung. Gini ke bawah, kayak U kebalik ya. Kalau dia dibiarkan tumbuh normal, dia akan begini ranting itu akan meninggi ya. Meninggi ke atas. Dan dia itu kalau kena matahari, akhirnya daun yang dia tidak terkena matahari, dia nggak bisa masak makanan, dia mengambil makanan dari temennya yang masak. Dan kalau jumlah daun-daun yang tidak terkena matahari banyak, yang masak sedikit, pertumbuhannya pasti akan terganggu. Itulah fungsinya pemangkasan di semua tanaman. Saya kira perlu pemangkasan. Terutama di tanaman durian, karena dia akan banyak muncul di batang utamanya itu ranting-ranting yang ke atas. Iya betul. Kalau dipangkas kan biasanya tumbuh ranting ke atas ya. Biasanya nanti di atasnya ranting itu akan muncul bunga. Biasanya kalau nanti diperhatikan, kalau dia ada batang yang ranting yang primer, kemudian dia muncul ranting-ranting sekunder, di ketiak rantingnya itu pasti biasanya akan tumbuh bunga. Lah itulah yang fungsinya nanti dipotong, dijarangkan. Kenapa dia begini? Harus bisa ditarik pakai rafia untuk dilengkung, atau dikasih pemberat biar dia melengkung. Satu, selain biar memudahkan kita perawatan, kalau pemanenan kita nggak akan terlalu tinggi. Kedua juga yang paling utama adalah fotosintesisnya bisa maksimal. Dan kalau fotosintesis maksimal, itulah kenapa mungkin kalau ada ranah durian, saya kok bunganya tumbuhnya di ranting ya, saya kok nggak tumbuh di batang utama primernya ya. Itu salah satu sebabnya karena itu. Di fotosintesisnya kurang, bentuknya V, banyak daun yang tidak bisa kena matahari, akhirnya bunganya itu tumbuh di ranting-ranting. Dan kalau bunganya tumbuh di ranting, buahnya nanti pasti tidak akan besar, tidak akan bersifat sempurna seperti kalau dia tumbuh di batang primernya. Oke, baik. Gitu. Sebenarnya pernah nggak kejadian kalau misalnya durian ini udah berbunga tapi rontok misalnya, seperti itu pernah ya Mbak ya? Iya. Nah ini sebabnya apa sih? Begini, banyak macam sebabnya, tapi yang pertama kalau dia belum usia 3,5 atau 4 tahun, saya tidak berani untuk menjadikan bunga itu menjadi buah. Memang itu rontok secara alami ya? Iya, nggak berani karena masih kecil tanamannya, dia masih butuh energi untuk tumbuh. Kalau kita paksakan dia berbuah, setelah berbuah kita perlu banyak memberikan pupuk biar dia sehat. Kalau enggak gitu dia bisa kering dan mati. Berarti bunganya kalau mau membungakan ya? Satu aja, pohon satu atau 2. Kalau dia sudah menginjak usia 4 tahun, kita lihat batangnya sudah kokoh, sudah baru kita bisa menggunakan, jangan terlalu banyak. Satu, kenapa dia jangan terlalu banyak? Kalau dia banyak, nanti kualitas buahnya ada yang kecil, ada yang besar. Betul. Nah, cara memilih
calon buah yang kelihatan sehat itu memang dilihat dari apanya sih yang paling kelihatan? Biasanya profilnya itu kan kalau dia harus biasanya itu di bunga yang ada di ranting utama. Itu pasti sehat gitu ya? Iya, sehat. Kalau yang di apa? Cabang-cabang di ranting-ranting itu mending yang dihilangin kecil-kecil, aja? iya. Oke. Itu nanti untuk pembesaran yang itu. Dan kalau dia sudah mencapai tinggi, dia harus dipangkas pucuk biar tidak terlalu tinggi. Pucuknya itu kira-kira 1, 2, 3 ranting itu dipotong aja. Nanti dia akan tumbuh yang baru. Dan kalau misalnya dengan nanam durian kan ada 2 atau 3 batang dari bawah tuh. Jangan dihidupkan semua. 2 aja. Disisakan 2 cukup ya, Mbak ya. 1 potong. Jangan eman. Iya, betul. Nanti pertumbuhannya juga jangan 1, penekane angel. Bener. Iya, penekane angel nanti. Oke, sekarang pemanenan nih ya. Waktunya kurang 1 menit lagi. Pemanenan ini apa yang harus kita perhatikan ini? Biasanya itu adalah kita selalu mencari buah itu yang masak pohon, yang panen langsung jatuhan. Gitu. Dan kalau panen yang di jatuhan itu biasanya kalau dia pupuknya tercukupi semua dengan baik, dia akan matang rata sempurna. Bisa yang dihindari adalah jangan sampai buah durian itu jatuh ke tanah. Oh, malah nggak boleh ya? Iya, makanya biasanya dikasih jaring. Iya, kenapa? Kalau jatuh ke tanah karena benturan dia akan lebih cepat. Kadang-kadang kalau dia matangnya ini kecut. Kecut ya? Berarti harus langsung dimakan itu ya? Aduh. Tapi jangan salah, untuk durian montong, beberapa jenis durian montong, dia begitu jatuh tidak bisa langsung dibuka. Teman-teman dari BPP Balung Benda sudah membuktikan. Sudah panen ke rumahnya. Kemarin waktu ke rumah ada durian jatuh 1. Kasihan Mas Ilham belum. Kasihan yang buka. Loh, kenapa ini, Mbak? Masih dia alot sudah gitu mateng, ya? tapi masih sulit dibuka. Mengkal ya, tapi matang sebenarnya. Sudah mateng. Tapi kulitnya masih keras, masih belum masih perlu tunggu 2 atau 3 hari baru dia bisa gampang dibuka. Makanya kalau di Thailand ya, kalau di Thailand itu kalau jual durian itu bukan cara dipecah habis itu kerak sesuai dengan lajur-lajurnya itu, juring-juringnya enggak. Mereka itu seperti kayak mengiris gitu loh. Ya, kalau membuka durian itu seperti mengiris, tapi pisaunya memang tajam ya, kayak gitu. Tapi mateng dalamnya. Mateng dan enak. Jadi gitu kalau bisa, makanya biasanya kalau kita kan beli di mall-mall itu itu biasanya kan yang manis itu atasnya aja, daging dalam itu enggak manis. Lah kemarin tuh waktu di rumahnya Mbak Yani manis semua dari atas sampai itu dalam. Karena yang tadi masak pohon itu tadi masak pohon jatuh. Makanya kan anak saya kadang nggak suka muntung itu karena ya gitu keprus kan, yang atasnya manis dalamnya nggak manis. Cuma kalau akhirnya kan suka yang lokal. Cuma kalau yang tahu yang ya kayak kemarin masak pohon ya beda lagi. Mungkin waktu yang dikonsumsi anaknya Mas Wahyu itu kebetulan pas belum matang secara sempurna ya. Jadi begitu. Memang ada. Jadi kan rata-rata kalau durian tidak masak pohon, itu kan bunga durian itu kan sama. Kalau yang ini jatuh otomatis ini kan tuanya sama. Saya pernah melakukan ini percobaan, kalau ini matangnya sama, tumbuhnya sama, pasti sama. Ini jatuh, ini saya kayak penjual-penjual yang nakal itu seperti apa sih kan diputer atau nggak bisa matang sempurna, rasanya juga lain. Dan kalau kita mau kualitas ya sudah nggak apa-apa, kita pakai durian yang jatuhan. Biasanya mungkin kalau yang nggak matang itu ada treatment kimia disemprot biar cepat matang gitu ya Mbak ya. Jadi biasanya durian yang berbuah sampai matang itu berapa bulan sih? Berapa antara dari bunga ya? Dari bunga itu biasanya sekitar 1 bulan, 2 bulan ya, 1 bulan. 1 bulanan itu sudah bisa dari bunga ke buah itu sudah mateng ya Mbak ya. Jatuh. 3 bulan. 3 bulan. Jadi 3 bulan baru kita bisa panen. Oke, 3 bulanan ya. Jadi tergantung varietas. Iya. Oke, aduh senang sekali ya saya membayangkan
durian montong yang bijinya tipis-tipis itu ya. Di rumah Bu Yani kalau tetangga jauh. Naik tapi ya. Masih naik lagi Pak. Di Terawas gitu ya. Tapi kalau saya ke Cimory itu kayaknya nggak ada deh pohon-pohon durian ya. Mungkin di belakang ya. Di belakang. Itu dekat Cimory itu. Iya, makanya 10 rumah cuma. Ada Pusdikat Belang Jatim belakangnya. Oke, di sana ya Mbak ya. Oke deh. Kalau kemarin saya ke Leduk juga ya cari-cari tanaman gitu di pasar bunganya. Ternyata itu sudah melewati rumahnya Mbak Yani, Leduk ya. Sudah lewat kan? jauh. Kelewatan jauh ya. Cimory aja sudah kelewat itu. Oh iya. Oke. Baik. Terima kasih Mbak Yani, Pak Yudo, Mas Wahyu, Mbak Dian. Mudah-mudahan kita ini tidak hanya bisa menikmati durian saja, tapi ada upaya atau usaha untuk membudidayakan. Siapa tahu kita ada duit gitu ya, ada rezeki bisa beli tanah kemudian ditanami pohon durian. Di depan rumah kan bisa. Oh iya. Kena truk tapi kalau itu yang tumbuh flamboyan Mbak, bukan durian. Nggak ada buah ya. Oke, terima kasih sekali lagi, semoga bermanfaat. Baik, dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.